Terlalu berat beban yang kini ku rasakan, berliku-liku jalan yang harus ku lalui. Kepadamu Tuhan aku serahkan hidup ini, ampunkan segala dosa-dosaku. Aku
dan ku mampu, sebab Tuhan akan menolong diriku. Ku tak takut, ku takkan takut, sebab ku tahu Tuhan sayangi diriku. Terlalu berat beban yang kini ku rasakan, berliku-liku jalan yang harus ku lalui. Kepadamu Tuhan aku serahkan hidup ini, ampunkan segala dosa-dosaku. Aku bisa dan ku mampu, sebab Tuhan akan menolong diriku. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab ku tahu Tuhan sayangi diriku. Aku mampu, sebab Tuhan akan menolong diriku. Tuhan pada pagi hari ini. Salam kasih dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seiman. Kita bersyukur hari ini kita dimungkinkan lagi merayakan hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan bagi kita. Tuhanlah yang menyertai kita menjalani kehidupan ini, serta memampukan kita berbuat kebaikan kepada semua orang. Hanya karena anugerah-Nya, maka kita boleh datang berserah dan berseru kepadanya, Tuhan tolonglah. Bersama-sama kita masuk rumahnya dan berkumpul dan menyembah Dia. Sidang jemaat disilakan berdiri. Kita masuk rumahnya. Rumahnya berkumpul menyembah kepada
Jemaat Tuhan, kita percaya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Salam damai bagimu juga. Saudara-saudara, dalam segala keterbatasan, mari dengan rendah hati dan penyesalan yang sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh tahu bahwa Engkau Allah yang membenci kejahatan, tetapi seringkali karena sikap angkuh, egois dan ambisi, kehidupan kami sering tidak lagi diwarnai sikap saling menghormati dan saling menghargai. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri, sehingga kami tega menindas, menekan, dan menyingkirkan sesama kami. Kami tidak peduli apakah sesama kami terluka karena tindakan dan ucapan kami. Tuhan, ampuni kami yang merusak damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, persekutuan, dan bermasyarakat. Ampuni kami yang lebih senang melakukan kejahatan daripada kebaikan dalam hidup kami. Kita menyanyi Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudaraku, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan Engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yesaya 12 ayat 1-3. Diberi belas kasihan, walau
Kita Dengan akan demikian jemaat Tuhan, ketika kita telah mengaku dosa kita dan telah mendengarkan berita anugerah, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Ibrani 4 ayat 16 demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita akan bermazmur dari Mazmur 67 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Di bawah judul Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari kita siapkan diri kita, kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Dari Roma 11 ayat 25 sampai 36. Dan dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 31.
Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Allah kehidupan kami, Allah sumber berkat. Kepadamu, hanya kepadamu saja kami patut bersyukur. Oleh karena keagungan-Mu begitu semarak dalam hidup kami. Engkau terus menuntun kami. Engkaulah Tuhan yang senantiasa menolong kami menjalani hari-hari hidup. Terlebih 1 pekan yang lalu. Dan hari ini Tuhan kembali mengaruniakan pekan yang baru. Kami akan melanjutkan tanggung jawab hidup kami. Karena itu kami rindu diperlengkapi oleh firman-Mu. Firman yang berkuasa, senantiasa memberi kehidupan. Karena itu Roh Kudus karuniakan hikmat kepada kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu ini. Melalui pembacaan Alkitab dan khotbah, kiranya sungguh-sungguh kami diperlengkapi dengan baik. Bagi hamba-hamba-Mu yang telah berdiri ini, Tuhan berkati untuk dapat menjadi saluran pemberitaan-Mu hari ini. Kami telah sedia mendengar Engkau, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada hari Minggu ini terambil dari Yesaya pasal 56, Yesaya pasal 56 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yesaya pasal 56 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan, keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang.
Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian firman Tuhan. Pembacaan berikutnya dari Roma 11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-36 dengan judul pembacaan Penyelamatan Israel. Firman Tuhan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru. Saya ulangi, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Haleluya. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 31. Firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya,
Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Demikian berita Injil, amin firman-Nya, kure semangat buang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dari 4 bahan bacaan kita hari ini, dari Mazmur 67 ayat 1 sampai 8, Yesaya 56 ayat 1 sampai 8, dan Roma 11 ayat 25 sampai 36, serta Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 31. Kita renungkan dalam tema Tuhan, tolonglah. Oh puang, tunduikan. Jemaat Tuhan, baik yang mungkin masih ada beribadah di rumah pun yang ada di gedung gereja ini, saya bertanya kepada kita, saat mana dalam kehidupan ini kita mengungkapkan atau mengatakan Tuhan tolonglah. Oh puang tunduikan. Situasi mana kita mengungkapkan kata ini? Ada orang mengatakan ketika kita dalam pergumulan. Pergumulan yang rasa-rasanya tidak lagi bisa kita selesaikan. Kita mengatakan Tuhan tolonglah. Juga ketika kita dipermalukan. Ada orang yang masih datang kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, tetapi juga ketika ada orang dipermalukan juga banyak mengumpat. Ketika kita dihina karena konsekuensi iman kepada Tuhan Yesus, maka masihkah mau terus mengikut Yesus? Atau ketika nilai atau harga diri kita diinjak-injak karena melakukan kebenaran, masih maukah saudara terus mengikut Yesus? Atau dalam hidup ini permohonan demi permohonan kita sampaikan kepada Tuhan dan tak satu pun yang dikabulkan. Masih maukah saudara memohon kepadanya? Menarik sekali kisah yang disampaikan oleh Injil Matius pasal 15. Yang berkisah tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Kanaan, yang juga biasa disebut Siro Fenisia. Kalau kita melihat dan mencermati pembacaan ini, ada beberapa catatan penting.
bagaimana kedalaman seorang perempuan yang belum mengenal Tuhan. Ia percaya sungguh kepada Yesus. Yang pertama kita lihat, tercipta relasi yang baik antara Yesus dan perempuan Kanaan itu. Relasi yang ada antara pihak yang menempatkan diri sebagai pemohon atau minta tolong, Tuhan tolonglah, yaitu perempuan Kanaan. Kemudian ia meminta kepada pihak yang berkuasa, pengabul doa, yaitu Yesus. Di sini kita menikmati relasi antara yang menundukkan diri di bawah kekuasaan seorang yang memiliki kuasa yang dahsyat. Kita melihat sikap perempuan Kanaan ini. Ada rasa ketundukan yang dinyatakan walaupun dia belum percaya kepada Yesus. Mereka adalah orang kafir. Tetapi dari perempuan ini ada rasa atau sikap ketundukan dan ungkapan pengakuan yang begitu dalam tentang anak Daud. Saudara-saudara, kita cek diri kita. Sudah berapa lama kita mengikuti Yesus? Dan coba kita lihat hidup kita pada saat kita meminta kepada Dia dalam doa. Apakah sikap hidup kita betul-betul kita posisikan sebagai seorang yang sedang meminta kepada orang yang memiliki kuasa untuk mengabulkan permintaan kita? Sikap berdoa kita dan kata-kata kita. Sudahkah menyatakan sikap pemohon dan kata-kata atau tutur kata kita berisi permohonan kepada Sang Maha Kuasa? Perempuan Kanaan tadi betul-betul memposisikan diri sebagai seorang yang akan dikasihani. Tidakkah doa-doa yang kita sampaikan dalam hidup kita ini adalah sebagai rutinitas belaka yang tidak punya efek apa-apa lagi? Ketika kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, tak ebang mo nati ramban tu penanta, biasa-biasa mangamo, tu apa di pokada. Tidakkah doa kita menempatkan kita pada posisi yang paling rendah dan merendahkan diri di bawah kekuasaan seorang yang berotoritas penuh atas hidup ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah perempuan Kanaan dalam percakapannya dengan Yesus. Sungguh-sungguh memperlihatkan posisi yang sangat rendah. Ia sungguh menyadari dirinya sebagai orang yang tidak layak di hadapan Yesus. Nah, ini poin hal kedua yang harus kita cermati dalam kehidupan kita. Hendaknya hidup beriman kita pancarkan senantiasa dalam kerendahan hati, jauh dari sikap sombong dan keangkuhan. Karena siapa kita? Dalam Alkitab, saudara-saudara, senantiasa ditegaskan bahwa Tuhan menentang orang-orang sombong, orang-orang congkak. Dan biasa kita dengar, kesombongan adalah awal kehancuran. Saat mana dalam hidup ini kita juga mulai sombong? Tanpa kita sadari, dalam hubungan kita dengan sesama kita, kalau kita melihat dia lebih rendah dari kita, pada saat itu hati kita mulai sombong. Menekan orang yang lemah, menekan orang yang tidak punya apa-apa. Sementara kita karena punya kuasa, kita pakai kuasa kita untuk menekan orang lain. Itu wujud kesombongan Anda. Perempuan Kanaan dalam bacaan ini sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati. Ia rela disebut sebagai anjing.
Minda kami tu merai di sangasu. Pasti kita sudah mencak-mencak ketika sindiran ini datang kepada kita. Tapi sindiran Yesus menyebut perempuan itu sebagai anjing, bertujuan untuk menguji dan memproses iman perempuan itu, karena memang dia belum percaya. Mereka orang Kanaan, bukan umat Allah. Apakah ia sungguh percaya dan betul-betul imannya bertumbuh di dalam kepada Yesus? Saudara, sekalipun ia disebut anjing, perempuan itu tidak putus asa, tidak kecewa, dan tidak mengumpat. Bahkan ia tidak menyerah. Tetapi ia terus memohon kepada Yesus. Dan akhirnya permintaannya dikabulkan. Kerendahan hati yang dimiliki oleh perempuan Kanaan itu, ternyata itu menjadi pintu baginya untuk mendapatkan belas kasih dari Yesus. Saudara-saudara, dalam hidup ini sering kita tidak sadar bahwa sikap tinggi hati, sombong menjadi penghalang bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang beriman adalah orang yang rendah hati. Tidak ada kata lain. Kalau Anda beriman, nampakkanlah kerendahan hatimu dalam segala kenyataan hidup. Hal ketiga dalam bacaan ini, Injil Matius pasal 15 tadi ayat 21 sampai 31. Hal ketiga penting kita pahami bahwa kadang apa yang dimohon tidak selalu bisa langsung mendapat jawaban dalam hidup kita. Karena itu, ketika apa yang kita mohon berulang-ulang barangkali kepada Tuhan belum dijawab, mesti kita tumbuhkan kesabaran untuk menanti. Perempuan Kanaan tadi dengan tekun menanti saatnya kapan Yesus menjawab permohonannya. Dalam beberapa peristiwa saudara-saudara, Tuhan menguji ketangguhan mental anak-anaknya untuk menerima berkat. Seperti yang dialami oleh perempuan tadi. Berkat pengabulan doa. Semuanya itu dimohon sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan sungguh tergantung kepada perkenaan Tuhan. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena ada apa-apanya dalam hidup kita, tetapi karena Tuhan. Pengabulan doa itu tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ialah yang berkuasa mengabulkan doa. Karena itu, kita mesti beriman dengan penuh kesetiaan menanti pertolongan Tuhan yang sangat kita butuhkan. Mengapa saudara-saudara? Karena berkat Tuhan tidak pernah salah sasaran. Bagi orang yang tahan uji, bagi orang yang bermental sungguh mengikut Yesus, perempuan Kanaan rela dipermalukan, dan perempuan Kanaan itu mau menanggung konsekuensi apapun demi jawaban doanya. Saudara-saudara, kadang dalam hidup ini kita tidak bermental untuk menanggung rasa malu. Apalagi kalau kita dipermalukan. Kalau nilai atau harga diri kita diinjak-injak, kerap kali menjadi sandungan yang membuat kita tidak teguh menjalani setiap proses iman. Tetapi perempuan Kanaan tadi, saudara-saudara, lagi-lagi ia dipermalukan. Tetapi
dia tetap teguh memohon kepada Yesus. Biasa kita takwa para ya tu. Ya bangora kaya tu. Tula mendadi. Pentoyan tan nulai tekatuan. Tapi perempuan Kanaan begitu gigih walaupun ia dipermalukan. Nah saudara-saudara, ternyata untuk mendapatkan jawaban doa menjalani hidup ini, hendaknya kita respon dengan kerendahan hati. Kalau kita melihat Mazmur 67 tadi, di situ pemazmur mengungkapkan bahwa Allah berkenan mengasihi orang atau bangsa yang datang kepadanya. Ternyata datang kepada Tuhan itu harus dengan rendah hati. Dan ini sejajar dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 25 sampai 36. Bahwa orang Yunani yang beroleh anugerah dan yang telah percaya kepada Yesus, mereka diajak oleh Rasul Paulus untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang Yahudi. Ini sudah terbalik. Mestinya orang Yahudi yang akan menyampaikan kabar selamat kepada orang Yunani. Tapi dalam teks Roma 11 tadi, orang Yunani lah yang telah menerima anugerah keselamatan itu dihimbau oleh Rasul Paulus untuk segera mewartakan kabar keselamatan. Mungkin bisa jadi dalam hidup kita yang sudah lama percaya kepada Tuhan. Bisa saja orang yang baru percaya itu diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan kesombongan-kesombongan yang bisa terjadi dalam hidup ini karena kita sudah sombong rohani. Bisa saja orang yang baru percaya kemarin diutus oleh Tuhan datang kepada kita. Karena apa? Tidak lagi kita menyatakan perjalanan hidup ini dalam kerendahan hati. Nah karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal keempat dari firman Tuhan ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita adalah bagaimana kita memiliki ketekunan. Ketekunan merupakan salah satu hal penting dinyatakan dalam mengikut Tuhan. Karena hidup ini jatuh bangun. Hidup ini tidak selamanya berjalan pada jalan yang mulus. Ada banyak perkara, persoalan-persoalan dan pergumulan hidup terjadi dalam hidup kita. Nah, tentu saat kita bergumul kita berteriak, Tuhan tolonglah. Tetapi apakah doa kita itu, permintaan kita itu sejalan dengan kerendahan hati? Selalu datang kepada Tuhan dalam apapun kenyataan hidup. Dan juga tetap tekun dalam apapun keadaan ini. Keadaan kehidupan kita. Saudara-saudara, ternyata beriman itu tidak hanya berbicara soal keyakinan. Keyakinan sesaat. Tetapi beriman itu harus konsisten. Dan terus menerus kita bisa nyatakan dalam setiap kenyataan hidup. Senang atau susah. Nah karena itu mari kita sedikit kembali ke dalam hidup kita untuk serta-merta mengevaluasi aktivitas peribadahan kita dan persekutuan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah tekun melakukannya? Apapun keadaan kita. Nabi Yesaya mendorong umat Tuhan yang baru kembali dari pembuangan Babilonia atau Babel untuk bertekun menghidupi hukum-hukum Allah, untuk bertekun melakukan keadilan dan kebenaran. Itu hal penting sebagai wujud dari beriman. Melakukan kehendak Allah atau hukum-hukum Allah dan melakukan keadilan dalam hidup ini adalah tanda nyata dari iman seorang yang mengikut Yesus. Adalah wujud dari respon atas keselamatan yang Tuhan telah berikan.
bahwa karena pertolongannya lah kita masih ada seperti hari ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berkarya. Dan bagi orang tua dari Grisela Evangelin Manda, kalau Tuhan masih membuka kesempatan hari ini, anak kekasih Grisela boleh menerima sakramen baptisan kudus. Itu suatu anugerah. Dari anugerah ini kita hendak diajar bagaimana dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan, selain kita berdamai dengan Tuhan. Karena baptisan kudus itu diberikan kepada setiap kita adalah tanda perdamaian. Allah telah berkasih karunia bagi kita, dan kasih karunia itu harus diberi tanda. Juga dalam kehidupan kita, tidak cukup hanya anak kita yang dibaptis. Tidak cukup sampai hari ini saja. Untuk membawa kehidupan keluarga, membawa kehidupan anak-anak kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini, apapun tantangannya sepanjang masa dan hari, hendaknya kehidupan ini kita bawa kepada Tuhan. Sebagai tandanya adalah ada perdamaian di antara kita. Tuhan mendamaikan dirinya dengan kita melalui tanda sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Nah, karena itu saudara-saudara baik yang telah dibaptis maupun keluarga yang akan menyerahkan anak cucu hari ini untuk dibaptis, anak kekasih Grisela, ingat, tidaklah cukup hanya hari ini berjanji di hadapan Tuhan. Namun marilah dalam segala kenyataan hidup kita, hendaknya terus membawa berita sukacita seperti orang Yunani. Paulus himbau untuk segera memberitakan kabar sukacita itu bagi orang Yahudi, bagi orang lain dalam kehidupan ini. Bapak, mama, anak kekasih Grisela, sebagai ayah ibu, tetaplah teguh mengajarkan kehendak Tuhan kepada anak terkasih dalam gerakan kehidupan saudara. Maka jiwa anak itu akan diisi dengan apa yang telah dilakukan oleh ayah dan ibu dalam keluarga. Semoga cinta kasih yang ada bukan hanya dinikmati oleh anak kekasih Grisela dari orang tua, tetapi juga orang tua dan bahkan ke depan anak kekasih Grisela akan menjadi alat Tuhan menyampaikan kabar sukacita ini kepada dunia. Kita mulai dari keluarga kita. Saudara-saudara, pergilah dan tetaplah bertekun, penuh kerendahan hati, datang kepada Tuhan. Dia akan sedia menolong kita dalam segala kenyataan hidup ini. Mari kita aminkan firman Tuhan dalam saat teduh kita. Saudara-saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak hal yang terjadi. Entah itu kita inginkan atau tidak. Ada yang membahagiakan kehidupan kita, juga ada yang mengecewakan. Ada banyak perkara yang kita hadapi membuat kita bergumul. Dengan situasi itu, mari jujur kepada Tuhan dan katakan, Tuhan tolong aku. Sebab hanya Tuhanlah sumber kehidupan. Hanya Dialah sumber pertolongan yang dapat kita andalkan. Mari bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri bersama-sama dan kita mengikrarkan bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi dalam segala keadaan dan zaman. Kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita akan menyerahkan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan dijalankan, dan kita dituntun firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Dan sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337 ayat yang pertama sampai ketiga. Menghijau pada
Dipersilakan kepada paduan suara eklesia untuk memuji Tuhan.
Terima kasih, Tuhan memberkati orang tuaku, saudara-saudara yang senantiasa memuliakan Tuhan dalam paduan suara eklesia ini. Baiklah, kita masuk dalam akta khusus pelaksanaan sakramen baptisan kudus bagi cucu anak kekasih Grisela Evangelin Manda, anak dari Bapak Leonardi Menyabin dan Pepriani Kondongan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18-20. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Karena itu dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Kisah Rasul 2 ayat 39. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya silakan berdiri. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis. Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga dan terakhir, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya
untuk mendidik anak-anak-Mu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka. Apakah Engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kedua orang tua anak yang telah diserahkan kepada Tuhan untuk dibaptis dan telah disaksikan oleh Tuhan dan jemaatnya sebagai tanda bukti materi, maka jemaat Beringkanaya memberikan surat baptisan atas nama Grisela Evangelina Manda. Terimalah nih. Doa khusus untuk anak kekasih Grisele yang telah dibaptis kita akan padukan dalam doa syafaat. Karena itu mari kita satukan hati kita berdoa. Allah pengasih dalam kerajaan sorga, tak putus-putusnya kami datang menyapa Engkau dalam tata kekudusan-Mu. Seraya bersyukur atas waktu yang begitu indah Tuhan anugerahkan di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini.
Kami telah datang membawa pengharapan-pengharapan hidup kami masing-masing dan juga persekutuan. Kami bersyukur atas waktu yang Engkau berikan. Kami boleh mengalami kedekatan dengan Engkau melalui pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan terus menguraikan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dalam kehidupan ini, kami menghadapi berbagai kemelut hidup. Tetapi hari ini kami disegarkan oleh firman-Mu, bahwa hendaknya senantiasa kami datang kepadamu meminta, Tuhan tolonglah, dan pertolongan-Mu akan kami alami. Terima kasih firman yang begitu luar biasa, kiranya kami boleh pedomani dalam setiap kenyataan hidup, terlebih dalam menjalani kehidupan, dalam rumah tangga. Secara khusus kami berdoa bagi anak kekasih Grisela Evangeline Manda yang telah menerima pembaptisan hari ini. Kedua orang tua dan keluarga telah datang menyerahkan anak kekasih ini ke dalam bimbingan dan penyertaan-Mu. Ia telah menerima tanda dan meterai dari keselamatan. Kiranya dengan pertolongan-Mu Bapa, kedua orang tua yang telah berjanji, Engkau teguh kuatkan untuk dapat menjadi teladan, mengasihi anak Grisela dengan baik, menuntun ke jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga boleh bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Kami tahu setiap anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga tak lepas dari tantangan pergumulan. Kadang membuat kami bergumul selaku orang tua karena kelemahan tubuh. Tetapi itu juga bagian dari cara Tuhan memproses kehidupan anak-anak terkasih, terlebih anak kekasih Grisela ini. Biarlah kiranya tangan kuat kuasa-Mu senantiasa memberkati agar bertumbuh dengan baik. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah perhimpunan ini, kami semua yang boleh datang beribadah, kami bawa kepadamu kehidupan kami. Kiranya dalam pekan yang baru ini, Tuhan boleh menuntun setiap kami, menjalani setiap akta hidup kami hari demi hari, dalam tugas tanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong kami, menaungi kami dengan sayap kasih-Mu, agar segala yang akan kami kerjakan dalam pekan yang baru ini berkenan kepada-Mu dan boleh menjadi jalan berkat. Bapa, biarlah segala yang akan kami karyakan dalam tuntunan dan pengasihan-Mu semata. Kami percaya Engkaulah sumber pertolongan bagi setiap kami. Dan apapun yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan, kami percaya akan berhasil. Kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran hari ini. Kami doakan Damelia Pedampang, Giandro Luang Paimbonan, Charles Emmanuel Pawane, Rani Paleri Pirade. Tuhan tambahkan setahun pertambahan umur bagi mereka. Terima kasih. Tuhan lindungi saudara-saudara terkasih kami di dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu. Yakinkan mereka bahwa Tuhanlah yang memberi pertambahan umur. Tuhan jugalah yang akan menggembalakan perjalanan hidup mereka ke depan. Dan kiranya tahun depan mereka boleh kembali merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang Tuhan perkenan merayakan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Berkati dalam rumah tangga. Kasihani mereka Bapa, selaku orang tua kepada anak-anak, dan juga dalam hubungan suami istri. Dalam menjalani hari-hari kehidupan dalam perkawinan anugerah-Mu, biarlah senantiasa dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya setiap rumah tangga tidak lepas dari berbagai tantangan pergumulan. Tetapi kami meyakini, jikalau Tuhan campur tangan dalam setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan boleh memberi jalan keluar yang menjadi jalan berkat. Karena itu teguhkan kami, karuniakan kesetiaan untuk terus memohon kepadamu di dalam berbagai masalah hidup kami. Kiranya Tuhan memberi jalan keluar. Bapa di sorga, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu yang Tuhan perkenan menerima kenaikan pangkat, selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, sembuh dari sakit, dan yang boleh menerima kesuksesan di tempat kerja
dalam rumah tangga dan usaha hidup. Tuhan sempurnakan kebahagiaan mereka. Biarlah segala yang mereka capai, mereka boleh nikmati bahwa itu karena Tuhan. Karena itu mereka memanfaatkan segala yang Tuhan berikan dalam membangun hidup mereka, dalam mengasihi sesama, dan juga dapat digunakan untuk menolong pelayanan-Mu. Ya Tuhan, di tengah-tengah perjalanan ibadah kami saat ini, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, tekanan hidup, sakit penyakit, dan berbagai hal yang menimpa mereka. Terlebih yang dalam kelemahan tubuh. Kami doakan orang tua kami, Ibu Maria Salea yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dayak, anak kekasih Ganela Ginel Samben, cucu dari Bapak Yakob Samben, sedang dirawat di Rumah Sakit Permata Hati. Kami berdoa buat cucu kekasih atau anak kekasih Gita Samben, cucu dari Bapak Yakob Samben, juga sedang dirawat di rumah. Mungkin masih ada orang tua saudara-saudara terkasih, anak-anak kekasih dalam jemaat-Mu ini, yang tengah dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan kiranya melawat mereka, memberi kesembuhan. Biarlah topangan-Mu bagi keluarga yang merawat, Tuhan terus nyatakan, agar mereka dengan penuh pengharapan merawat orang-orang yang mereka kasihi, sehingga perawatan yang diberikan itu boleh meneguhkan hati, bahkan menyembuhkan. Ya Tuhan, juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan duka cita. Kami doakan keluarga Bapak Martin P. Paseru atas meninggalnya besan terkasih almarhumah Ibu Tandebura yang meninggal di Makassar dan jenazah telah diantar ke Tanah Toraja. Beri penghiburan kepada seluruh keluarga, biarlah kiranya tetap tabah menjalani duka cita ini, dan kiranya Tuhan menuntun untuk dapat memakamkan jenazah dengan baik pada waktunya. Ya Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu segala penata layanan di tengah-tengah jemaat Beringkanaya dalam minggu ini, baik itu ibadah-ibadah yang masih akan dilaksanakan, baik di tengah-tengah jemaat dalam gedung gereja ini maupun di rumah-rumah anggota jemaat. Tuhan berperkara di dalamnya, Tuhan campur tangan, biarlah semua hamba-hamba-Mu yang akan melayankan firman-Mu, Tuhan perlengkapi dengan baik, sehingga dapat menyampaikan firman yang boleh membangun kehidupan beriman kami. Ya Bapa di sorga, terlebih rencana ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Beringkanaya tanggal 22 Agustus, rencana LKW latihan kepemimpinan wanita PWGT Jemaat Beringkanaya yang akan dilaksanakan pada hari Kamis sampai hari Sabtu tanggal 24 sampai 26 Agustus. Tuhan kiranya memberkati, biarlah semua itu boleh terlaksana dengan baik. Semuanya kami maksudkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan senantiasa memperlengkapi kami semua untuk dapat dimanfaatkan, berdaya guna dalam segala tindakan kehidupan. Dan dimanapun kami ada, segala yang kami karyakan dapat memancarkan kebaikan Tuhan, dan orang-orang di sekitar kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di sorga, kepada-Mu saja kami bawa kehidupan kami yang boleh terlibat langsung dalam pelayanan-Mu saat ini. Tuhan, terus beri semangat bagi kami, agar kami boleh memberi diri Tuhan pakai. Karuniakan waktu yang baik, sehingga semua itu boleh kami manfaatkan untuk dapat melayani Tuhan dalam segala pelayanan yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa karena perkenan-Mu. Selaku bangsa Indonesia, kami telah merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia 78 tahun. Kiranya apa yang Tuhan kehendaki boleh kami laksanakan dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah bangsa ini. Terlebih kami selaku umat-Mu, Kau juga telah merdekakan dari kungkungan dosa. Kiranya kami boleh mengisi kehidupan yang ada sebagai bagian dari rasa syukur kami
atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Tolonglah kami Bapa menjalani hari-hari hidup ini. Biarlah segala yang kami pikirkan, katakan dan lakukan dalam hidup ini semuanya berkenan dan juga boleh menjadi jalan berkat dalam kehidupan kami. Jika sebentar Bapa kami akan kembali ke rumah masing-masing, jauhkan kami dari mara bahaya, tibakan dengan baik ke rumah anugerah-Mu, dan di sana pun Engkau memimpin kami dalam pekan yang baru ini. Ya Tuhan, berkati persembahan hidup kami, persembahan yang juga telah kami kumpulkan melalui pundi dan juga rasa syukur dari keluarga orang tua Grisela Evangeline Manda atas pembaptisan yang boleh diterima oleh anak kekasih ini. Biarlah berkat-berkat-Mu yang keluarga telah berikan dan juga dari tangan kami sekalian, Tuhan boleh kuduskan untuk dapat digunakan dalam penatah layanan-Mu. Dan yang masih ada pada kami Bapa, kiranya Engkau memberkati agar kami gunakan selalu bertanggung jawab dalam setiap kesempatan hidup. Ya Bapa, gembalakanlah hidup kami hari ini, dalam pekan yang baru ini. Engkau naungi kami dengan sayap kasih-Mu, sehingga apapun yang akan kami laksanakan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat dalam hidup kami. Bapa, inilah doa kami, sukacita kami, persembahan kehidupan kami. Engkau terimalah, kuduskan, sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memegang teguh iman kita kepada Yesus Kristus dan menyatakannya dalam kesehari-harian melalui pelayanan bagi semua. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, pergilah, jalani hidup dengan baik, dan jangan takut dan gentar karena kita yakin dan percaya Tuhan pasti menolong. Kami siap melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, tolonglah. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 336. Dan marilah kita terus memohon tuntunan Tuhan dalam menyatakan kebenaran berdasarkan hikmat dari Allah, menjadi pembawa damai sejahtera di negeri ini, negeri Indonesia. Masih dalam suasana merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, dengan penuh semangat kita kobarkan tekad mewujudkan kesatuan di tengah kepelbagaian kita, serta menampakkan kasih Kristus dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Dirgahayu Indonesia, merdeka Indonesia, negaraku.